Baik, yang pertama itu ada kas dan deposito. Pertama kita bahas tentang kas. Kalau kas itu gampangnya adalah uang yang siap dipakai kapan aja. Jadi biasanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau operasional. Sedangkan deposito itu uang yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Harus nunggu jatuh tempo dulu. Tapi kelebihannya bunganya lebih tinggi dibanding kas. Kenapa orang pilih deposito? Karena uangnya belum mau dipakai dalam waktu dekat. Contohnya, ada perusahaan punya dana cukup besar, tapi belum ada rencana dipakai dalam beberapa bulan. Daripada uang yang cuma diam, mereka simpan di deposito supaya tetap menghasilkan bunga. Jadi intinya, kas itu fleksibel, sementara deposito itu lebih baik ke investasi jangka pendek. Selanjutnya, tabungan dan giro. Tabungan itu biasanya digunakan oleh individu seperti mahasiswa atau masyarakat umum. Fungsinya untuk menyimpan uang dan juga transaksi sehari-hari. Misalnya lewat ATM atau mobile banking. Sedangkan giro lebih sering digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha karena giro itu memudahkan transaksi dalam jumlah besar dan frekuensinya juga sering. Biasanya giro menggunakan cek atau bilet giro untuk transaksi. Contohnya, mahasiswa pakai tabungan untuk kebutuhan sehari-hari seperti bayar, makan, atau transfer teman. Sedangkan perusahaan pakai giro untuk bayar supplier atau transaksi bisnis lainnya. Jadi bisa disimpulkan tabungan itu lebih ke kebutuhan pribadi, sedangkan giro lebih ke kebutuhan bisnis. Selanjutnya kita bahas clearing dan hubungan dengan kredit. Clearing itu adalah proses pemindahan dana antar bank. Jadi kalau kita transfer beda bank, biasanya nggak langsung masuk, tapi lewat proses clearing dulu. Proses ini penting untuk memastikan transaksi itu benar dan aman. Hubungannya dengan kredit, biasanya dana kredit juga ditransfer antar bank, jadi tetap melalui proses clearing. Nah, contohnya itu seorang mahasiswa menerima dana pendidikan dari bank yang berbeda dengan rekening yang dia punya. Dana tersebut akan diproses dulu melalui clearing, baru setelah itu masuk ke rekening dan bisa digunakan. Misalnya untuk bayar kuliah atau kebutuhan lainnya. Jadi clearing ini bisa dibilang sebagai jembatan antar bank dalam transaksi keuangan. Dan yang keempat adalah inkaso. Nah, inkaso itu adalah jasa penagihan yang biasa dilakukan oleh bank. Biasanya digunakan kalau kita menerima bayaran dari luar kota. Jadi kita bisa minta bank untuk menagihkan utang tersebut ke pihak yang bersangkutan. Prosesnya dimulai dari kita menyerahkan dokumen, misalnya cek ke bank, kemudian bank akan mengirim ke bank pihak yang harus membayar. Lalu dilakukan penagihan dan kalau berhasil uangnya akan dikirim ke kita. Tapi inkaso juga punya risiko. Misalnya pembayaran bisa ditolak kalau saldo dari pihak yang membayar tidak cukup. Contohnya, seorang pengusaha menerima cek dan dari relasi bisnisnya, tapi setelah ditagihkan melalui inkaso ternyata dananya tidak ada. Dalam kondisi ini, yang bertanggung jawab adalah pihak yang mengeluarkan cek, bukan bank. Jadi bank hanya sebagai perantara penagihan. Terakhir kita bahas suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi, kebijakan bank sentral, kondisi ekonomi, dan juga risiko dari peminjam. Kalau kondisi ekonomi stabil, biasanya bunga lebih rendah, tapi kalau inflasi tinggi, bunganya juga bisa naik. Contohnya, seseorang ingin mengambil kredit rumah saat bunga masih rendah, misalnya 8%. Cicilannya masih terasa ringan, jadi dia memutuskan untuk mengambil kredit.
Tapi ketika bunga naik menjadi 12%, cicilannya jadi lebih besar dan akhirnya dia memilih untuk menunda. Selain itu, ada beberapa jenis bunga yang perlu kita tahu. Yang pertama itu ada bunga tetap, artinya dari awal sampai akhir tidak berubah. Yang kedua, bunga mengambang yang bisa naik turun sesuai kondisi pasar. Yang ketiga, bunga efektif yang dihitung berdasarkan sisa pinjaman. Dan yang terakhir, bunga anuitas di mana cicilan tetap tapi komposisi bunga dan pokoknya berubah. Jadi di awal bunga lebih besar dan di akhir pokoknya yang lebih besar.